Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah berada di salah satu rumah terdampak Tol Depok Antasari Seksi 3. Tepatnya berada di area Kelurahan Pabuaran. Dan saya kenapa kesini karena ada banyak juga masyarakat ataupun warga di Pabuaran yang meminta saya datang ke Pabuaran. Katanya informasinya ada sesuatu lah gitu ya katanya ya. Dan saya tadi juga coba mencari tahu informasi dan ketemulah di rumah Pak RT ya. Nanti kita akan coba tanyakan kira-kira selengkapnya seperti apa, maka saksikan video hari ini. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, boleh kenalan dulu Pak dengan Bapak siapa Pak? Saya namanya Muhyi. Pak Muhyi. Pak Muhyi. Pak Muhyi di sini jadi termasuk yang terdampak tol. Yang kena tol Depok Antasari Seksi 3 ya Pak ya? Seksi 3 betul. Nah ini ada apa nih Pak, kok masyarakat atau ada beberapa warga yang nulis di kolom komentar diminta katanya saya coba untuk main ke Pabuaran. Dan saya juga tadi coba tanya-tanya, katanya diminta untuk tanyanya ke Bapak nih. Karena Bapak juga Pak RT ya Pak? Betul juga ya? Merangkap Pak RT. Ya. Sementara ini kan jadi di Pabuaran ini ada 4 RW, 5 RW yang kena. 5 RW yang kena. Dari 5 RW itu kurang lebih ada 14 RT yang terdampak dari pendapatan kena jalan tol. Ya kebetulan saya itu boleh dikatakan mengikuti ya, mengikuti pertemuan-pertemuan itu dan ya boleh dikatakan sebagai penyemangat lah. Ada berapa warga mungkin Pak yang ikut dengan Bapak? Jadi di sini ada paguyuban. Namanya paguyuban Sapu. Itu mereka yang sampai detik ini belum merasa puas dengan harga yang ditetapkan oleh KJPP dan jalan tol ini. Oh gitu. Dari yang tadi Sapu itu? Iya. Oh. Apa ketuanya siapa Pak? Apakah paguyuban ada ketuanya? Ada, kan diantaranya saya. Oh, Bapak sendiri atau ada beberapa ketua? Ada. Nah, jadi masing-masing RW itu diwakilin. Oh, ada perwakilannya. Iya. Paguyubannya ada perwakilan RW-nya gitu ya. Kalau boleh tahu ada berapa total warga yang ikut serta di paguyuban ini Pak? Ya kan yang terdampak kurang lebih ada 740 bidang. Iya, betul. Kan memang ada yang sudah menerima dan ada yang sudah merasa sudah dibayar. Ya. Nah ini peretilan yang mereka itu merasa belum puas. Nah, itu loh. Jadi kalau ditanyakan berapanya ya bisa dikatakan kurang lebih ya 60%-an lah. Oh, baik. Nah, kalau misalkan tadi dari Bapak bilang kurang puas begitu ya Pak. Nah, kurang puas itu apa kira-kira Bapak bisa sampaikan gitu Pak? Kurang puas yang seperti apa? Contohnya? Jadi kurang puasnya ini adalah harga yang ditetapkan Mas. Harga yang ditetapkan. Jadi yang dipertanyakan oleh warga adalah harga ketemu sebesar itu dasarnya apa? Nah, dasarnya apa? Ya kan? Apakah sesuai dengan undang-undang, ya kan? Atau apalah? Ya kan itu loh. Karena yang dirasa kalaupun itu diterima oleh mereka atau oleh kami ya maka ada kemungkinan untuk membeli di tempat yang sama atau di lokasi yang strategis sama seperti ini sangat-sangat susah. Gitu loh. Jadi yang merasa tidak puasnya itu kan. Nah terus kalau anggaplah kalau mungkin dari keseluruhan kan kita susah juga untuk merincikan gitu Pak ya. Anggaplah kalau misalkan dari Bapak sendiri misalkan Pak, apakah Bapak sudah menerima nilai kerugian Pak mungkin Pak? Dari minggu kemarin sudah disuruh ngambil. Tapi belum. Ya kan? Karena apa ya? Ini jadi apa ya? Jadi dilema Mas.
Kalau Dilemanya gimana, Pak? kalau ngambil itu dianggap setuju, ya kan. Kalau nggak ngambil dianggap tidak setuju. Kalau tidak setuju, berarti kami itu nggak bisa yang namanya melakukan merasa keberatan, nggak bisa. Karena selama ini menurut undang-undang kan ada 3 pertemuan. Ada 3 pertemuan yang undang-undang nomor 19 2021 ini. Itu pertemuan itu yang ada 3 kali pertemuan dengan jangka waktu kurang lebih 60 hari. Itu tidak dilakukan oleh panitia. Oh gitu. Jadi kami dapat undangan hari ini, ya, setuju tidak setuju 14 hari harus dikatakan setuju tidak setuju. Jadi yang namanya musyawarah itu nggak ada. Apalagi dikatakan kemarin pada waktu kami ke kecamatan itu bukan untuk audiensi, Mas. Jadi memang udah demo itu. Oh, Bapak melakukan demo ke kecamatan karena audiensi pertama dilakukan di kelurahan nggak menghasilkan apa-apa. Oke. Itu ya. Kirim surat ke mana-mana nggak ada tanggapan. Oke. Itu. Jadi kami ya ke bapaknya lagi ya, yang lebih tua lagi, kecamatan. Oke. Ya. Berdemo dengan harapan unek-unek kami itu ya bisa ditanggapin lah, kalau tidak ditemukan dengan pejabat-pejabat yang bersangkutan itu. Baik. Nah, yang saya dengar katanya pada saat Bapak ke sana sudah diberikan kesempatan untuk juga masuk ke kecamatan. Bukan lah. Jadi untuk bertemu langsung. Sudah masuk dengan kecamatan tapi dalam bentuk perwakilan. Oke. Ya. Masa kami jumlahnya banyak cuma diwakili oleh 5 orang. Oke. Ya kan, ya, artinya ya kami sih minta, ya kan, kami jamin sih, saya juga jamin, ya kan, sampai juga mendekati dengan aparat, nggak bakalan kami itu melakukan ya merusak atau risu atau apa, saya jamin itu. Ya, artinya Pak Camat keluar, siapapun keluar saya jamin. Iya. Ya kan. Tapi bukan waktu pas awal itu bukan Bapak yang minta untuk 5 orang itu, bukan? Jadi dari ada yang dari kepolisian, ya, terus dari kecamatan minta, saya minta ya untuk ketemu, tapi mereka mensyaratkan 5 terus. Ya kan? Saya nggak mau itu. Oh, gitu. Jadi bukan Bapak yang minta 5 itu bukan dari Bapak? Bukan. Yang artinya saya minta coba lagi minta 10, ya kan? Pakai 10 alot, ya kan? Terus lama-lama dia boleh 10, ya kan? Saya minta jangan 10. Sekarang Pak Camat ya dengan orang-orang yang ada di dalam itu suruh keluar. Menemui kami lah, dialog itu loh. Iya. Nah saat 10 kenapa Bapak nggak mencoba masuk ke dalam gitu Pak? Ya kami kan ingin memuaskan teman-teman kami, Mas. Ya kan. Siap. Khawatirnya nanti dibilang ada apa-apa gitu loh. Ya kan? Karena cuma ingin mendengarkan aja, ya kan. Jadi kemarin ya seperti dikatakan ya, audiensi ya kan, artinya ya tolong kami jembatani Pak Camat dengan pihak-pihak yang ada. Baik. Nah sekarang gini Pak, kalau tadi Bapak bilang Bapak belum ambil karena dilema. Nah terus kalau dari Bapak sendiri apa yang menjadi keresahan Bapak? Itu harganya. Kan Bapak belum menerima kan dari warga kami, ya kan, dari beberapa warga, kemudian saya kan di komplek ya. Betul. Dari beberapa kan di sini ada 3 komplek. Betul Pak. 3 komplek aja berbeda. Iya betul. Ya kan? Betul. Nggak sama. Betul Pak. Ya, kalau ditanyakan dari 3 komplek ini mana komplek yang paling ramai? Ya komplek kami ini, Puri 2. Iya betul. Ya kan? Nah, betul. Kalau dipermasalahkan, Puri 2 pintunya masuk, enggak, pintu utamanya ada tetap di Jalan Raya Bogor, di Jalan Raya Pabuaran ada. Ya.
Ya kan, Iya. betul loh. Saya Kok juga bisa termasuk beda? yang nggak bisa jawab sebenarnya Pak kalau ditanya harga ya. Saya juga sering ditanya Pak oleh penonton pemirsa. Kira-kira berapa harga di tol Cijago? Saya bilang ya nggak sama karena di satu tempat yang sama saja, misalkan di satu RT ataupun di satu RW gitu ya, di mana tergantung mereka menghadap jalannya kemana atau dia punya akses jalan atau tidak, itu kan menentukan harga yang Betul. berbeda-beda ya Pak. betul. Gitu. Nggak, tadi maksud saya ingin bertanya, apakah mungkin Bapak sudah lihat hasil akhirnya berapa gitu mungkin Pak? Tapi berarti artinya Bapak di sini benar-benar cuma memperkirakan saja bahwa kemungkinan harga yang Bapak terima nantinya itu kecil. Betul. Jadinya begitu ya, Pak? Memang ya kecil. Iya. Jadi yang sudah di sini kan sudah ada sekitar 12 orang, Mas. Iya, iya. Sama. Iya, iya, iya. Sama Jadi Bapak jadi. memperkirakan dari itu ke angka luasan tanah dan bangunan yang Bapak punya. Iya. Sama. Oke. Kan ada solatium, ada hal yang lain-lain mungkin Nah, yang itu yang Pak? membedakan aja, Mas. Iya, betul. Nah, tapi yang pokoknya kan hanya ada dua. Iya, Harga tanah dan harga bangunan kan. betul. Karena solatium mengikuti ya. Iya. Katanya solatium diukur dengan lama waktu tinggal di sini. Betul. Ya, kan ternyata enggak. Nah, ternyata enggak. Hmm. Gitu. Karena ukurannya dengan luas tanah, gitu? luas tanah dan bangunan itu kan. Jadi lucu. Ya, artinya Itu informasinya langsung dari siapa Pak? KJPP-nya atau dari KJPP-nya. solatium itu berdasarkan luas tanah gitu katanya? Iya, dari luas tanah. Yang menyampaikan KJPP? Yang baiknya pada waktu pertama kali. Oh, pada waktu pertama kali. Bukan masa waktunya? Bukan. Oh, oke, baik. Nah, terus apa lagi dong berarti keresahan Bapak? Kalau mungkin dari di luar daripada memperkirakan, atau mungkin siapa tahu pas Bapak buka dapat bidangnya, mungkin nilainya juga sudah pas gitu mungkin? Ya kemarin saya sempat nanya gitu, Nah, dan kebetulan keceplosan pegawainya. siapa? Pegawai KJPP-nya keceplosan. Oh, oke. Bapak sudah enak, Pak. Dari bangunan aja Bapak sudah enak lah, dapat 1 lebih. Oke. Ya kan? Ya kalau 1 lebih kan tanah kan sama, Mas. Harganya sama. Yang di Puri ini harganya sama, relatif sama, Mas. Oke. Gitu. Ya, jadi kan berikan kok dapatnya segini, ya kan? Masa rumah segede segini, ya kan? Artinya rumah baru saya rehab tahun 2018. Oke. Kok seperti ini itu. Ya kan? Yang dipertanyakan, gimana cara ngitungnya sih? Ya kan? Itu sudah pernah ditanyakan ke KJPP Pak? Iya. Sudah dijawab juga? Jawabannya lucu, Mas. Apa tuh Pak? Ya, jawabannya lucu. Tanya ke pengadilan, karena pengadilan yang punya data. Tanya ke pengadilan karena pengadilan. Yang punya data. Harga tanah. Jawabannya begitu Pak? Iya. Kan lucu kan? Kapan pengadilan itu menghimpun data? Kapan? Oke. Bukan, setahu saya memang kalau penolakan harga Ya, oke. memang ke pengadilan. Iya, betul. Menolakkan harga Tapi kalau pengadilan. pertanyaan dijawabnya ke pengadilan juga. Iya. Ya kan? Itu yang Nah, jawabnya. saya dapat data dari pengadilan kan lucu, Mas. Oh. Oke. Dan itu ada videonya. Oh, ada ya kan juga. dari warga kami yang ya kan Bertanya yang menanya itu dan ke itu di KJPP. video Ke KJPP. ke KJPP. Terus KJPP-nya menjawab demikian. Itu ada Iya. videonya juga. Ada. Oh, oke. Ya, kalau nggak ada kan nanti dikira kami itu Bohong ya. bohong itu. Oke, Ada, siap, Mas. siap. Artinya Bapak sudah mencoba bertanya. Nah, terus kalau misalkan gini, Pak. Ini kan yang saya tahu juga di pengalaman di Cijago ya. Yang berjalan itu adalah memang semua yang mungkin tidak setuju dengan harga itu diproses di pengadilan. Apakah Bapak nggak ke pengadilan, Pak? Kita mencoba melakukan pendekatan, Mas. Ya, pendekatan secara kekeluargaan. Oke. Ya, kami juga melakukan pendekatan secara politik. Karena ini kan pembangunan kan dari pemerintah, Betul. ya kan ada aturan Betul. yang mereka gunakan. Betul, Pak. Nah, makanya saya tanya lagi ke orang tua kami yang ada di DPRD sama DPR pusat. Oke. Ya, kami tanya lagi, ya mungkin bisa secara politik itu bisa menerangkan kami gitu. Oh, oke. Oh, Bapak sekarang sudah ke DPRD dan ke DPR Sudah RI? DPRD, insya Allah nanti bulan depan awal kami ke DPR pusat. Oh, oke. Sudah ke DPRD juga dan saat ini akan berencana untuk ke DPR RI. pusat. Iya, betul. Untuk agendanya, Pak? Ya itu, mempertanyakan. Mempertanyakan. Tapi
kan proses berjalan dalam pembebasan lahan itu ada waktunya Pak ya. Betul. Nah, terus kalau misalkan bagi sebagian orang yang tidak setuju, artinya mungkin akan dikonsinyasikan ke pengadilan kan. Samalah seperti halnya di Cijago. Betul. Meskipun juga sampai sekarang juga di Cijago juga ada satu bidang yang prosesnya ternyata juga masih lama juga untuk di pengadilan gitu Pak. Dan sampai sekarang belum digusur juga gitu. Betul. Karena dalam penggusuran itu prosesnya kan harus ada PHH. Betul. Gitu kan, harus ada PHH yang keluar barulah boleh menggusur. Betul. Nah, kalau dari Bapak sendiri, maksud saya, pertanyaan saya adalah kenapa Bapak belum tidak mencoba langsung ke pengadilan untuk melakukan, artinya mengambil dulu amplop atau apa namanya informasi dari nilai tersebut yang Bapak akan dapatkan, lalu sanggah di pengadilan gitu Pak? Ya kalau nggak diambil kan sudah ketahuan Mas. Dengan perkiraan yang tadi Bapak bilang. Iya betul. Tapi kan belum nilai yang sesungguhnya Pak. Betul. Artinya baru perkiraan Bapak saja gitu kan? Bukan perkiraan saya. Kan kemarin ada waktu demo, setelah demo itu, ya kan kebetulan istri saya masuk, Oke. ketemu dengan KJPP-nya. Oke. Itu. Ya nanya itu. Oh, terus istri Bapak melihat nggak melihat, kebetulan kan di laptop itu masih ada kan, kayaknya itu kan tertutup. Dia lihat di laptop. Oh, jadi diperlihatkan angkanya, angka real perhitungan totalnya gitu Pak? Iya. Oh, jadi di sini sebenarnya pemilikan lahannya adalah pemilikan istri Bapak? Atas nama saya. Atas nama saya. Atas nama Bapak? Oke, tapi yang masuk istri Bapak? Iya. Oh. Nggak apa-apa kan? Oh. Ya kan, makanya jadi di sini sebenarnya surat tanahnya atas nama Bapak? Iya, mereka tanya, ada nggak surat apa namanya, surat apa ya, surat kuasa itu loh. Iya. Ya, gitu. Ya memang saya nggak memberikan surat kuasa. Oke. Ya, kan? Ya, ini kan untuk cari informasi Mas. Ya, oke. Ternyata informasi jadi Bapak sudah dapat informasinya dari istri Bapak, gitu. Terus Bapak sudah memperkirakan bahwa itu ternyata tetap tidak masuk menurut Bapak. Iya betul. Oke. Tapi setelah Bapak dapatkan informasi itu, Bapak nggak coba ke pengadilan? Kan belum pengadilan Mas. Kan prosesnya harus ada pertemuan 1, 2, 3. Ada pertemuan merasa keberatan itu loh. Iya. Ya, walaupun oleh Bu Mira yaitu dari BPN itu katakan bahwa harganya itu final. Iya. Nah, terus kalau harganya final apa gunanya wawancara kan gitu? Musyawarah maksudnya? Ya musyawarah. Musyawarah itu. Apa gunanya musyawarah itu? Kalau harganya final. Tapi memang yang berjalan di Cijago juga demikian Pak. Musyawarah itu adalah namanya, tapi berdasarkan perjalanannya, artinya faktual di lapangannya memang adalah penyampaian nilai bentuk kerugian. Kalau setuju maka bisa dilanjutkan untuk ke proses berikutnya. Kalau tidak setuju juga tidak apa, tapi melanjutkan prosesnya ke pengadilan. Iya. Nah, kalau dari Bapak sendiri dengan seperti itu, apakah memang menurut Bapak ini tidak sesuai dengan yang Bapak pahami atau gimana? Stepnya dulu sesuai dengan peraturan, sesuai dengan undang-undang. Stepnya dulu. Oke. Jadi menurut Bapak undang-undang itu ada di situ bunyinya yang mewajibkan adanya pertemuan 3 kali. 3 kali musyawarah. Oke. Ya, undang-undang ombudsman yang baru. Ombudsman yang baru. Untuk masalah pelepasan tanah untuk kegiatan jalan tol. Ada. Itu menurut informasi yang Bapak dapatkan gitu ya? Ada. Oke. Silakan Masnya itu bisa lihat di Undang-Undang Nomor 19 atau 39 ya, tahun 2021 ada. Itu yang Bapak pahami gitu ya? Iya, itu loh. Tapi walaupun misalkan memang ternyata dalam proses perjalanannya memang final begitu, gimana Pak? Jadi kalau Bapak misalkan memang tidak maju juga ternyata dititipkan ke pengadilan karena Bapak juga tidak mengambil? Ya mereka kan salah Mas. Oh. Mereka kan sudah menjalankan aturan. Sudah menyalahi. Apa yang Bapak akan lakukan nanti kalau misalkan akhirnya Bapak dititipkan ke pengadilan? Ya saya akan protes dengan bukti-bukti yang ada Mas. Oh, okay. Satu kesalahan ya aturan. Ya banyak kesalahan yang mereka lakukan. Nah, maksud saya artinya apa yang kemana Bapak akan protes ini? Ya pasti kan kalau mereka nggak mau ya kalau disuruh pengadilan ya pengadilan. Oh, berarti akan akhirnya Bapak ke pengadilan juga? Iya, tapi kalau saya kalau bisa diselesaikan secara politik, ya kami lihat politik Mas. Oke. Ya, kan? Karena apa? Karena apa yang kami lakukan itu sudah jauh melangkah.
ya kan. Kami sudah bersurat dengan Ombudsman. Apa kata Ombudsman gitu, Pak? Kami sudah bersurat dengan KPK, kami sudah bersurat dengan Komnas HAM, ya kan? Ya untuk melihat ini semua. Tapi sampai sekarang itu belum ada jawaban. Dari ketiga yang tadi Bapak sebutkan belum ada jawaban. Iya, makanya Ombudsman, KPK dan lain sebagainya. Makanya kami lewat DPR, ya kan? Untuk bantu itu. Jadi dapat DPRD juga belum ada jawaban. DPRD udah, Mas. Tinggal kami dengan audiensi dengan DPR pusatnya. Karena DPRD kan mereka tidak diikut sertakan dalam proses pembangunan ini, Mas. Siap. Jadi mereka hanya mengantarkan aja lah. Iya. Jadi Bapak berharap nanti setelah ketemu DPR RI ada informasi atau tanda titik terang. Mereka mau diajak rembukan bareng lah, mau ajak ngomong bareng lah. Ya kan, kira-kira apa solusinya, apa yang menjadi kendalanya sih mereka itu nggak terbuka apa. Baik Pak, jadi kalaupun misalkan nanti pada akhirnya akan dititipkan di pengadilan, Bapak barulah akan melakukan ke pengadilan. Iya, ya kalau udah di pengadilan ya sudah lah. Sudah kan. Ya. Baik. Iya, karena ini kan bukan kriminal, Mas. Iya, betul Pak. Betul. Memang dikonsesiasikan adalah bukan berarti kriminal, betul. Iya, karena saya juga kebetulan meliput di Cijago. Ada yang dikonsesiasikan memang karena beberapa misalkan ada sengketa atau mungkin ada permasalahan lahan. Ada juga yang memang kemarin juga keberatan masalah harga dan mereka sudah selesai dan akhirnya juga dibongkar juga gitu, kalau memang sudah selesai. Artinya konsesiasi ke pengadilan itu bukan suatu hal yang kriminal, betul. Tapi artinya proses itu ada di pengadilan. Iya. Gitu, tapi kan kalau masyarakat pengadilan mesti takut, Mas. Iya. Kan, walaupun SOP-nya demikian begitu, Pak. Iya. Maksud saya kalau SOP-nya memang harus lewat pengadilan? Ya ke pengadilan. Tapi ya itu kan kalau anak orang kecil kan pengadilan pasti takut. Jadi itu rasanya itu pengadilan itu adalah ketakutan. Ketakutan dari awal nggak setuju pengadilan, mereka takut, Mas. Iya. Itu kan sama dengan intimidasi secara tidak langsung. Itu yang dirasakan masyarakat saat ini? Iya, Mas. Ya kalau masyarakat di komplek ya bisa paham, Mas. Kalau masyarakat di kampung, Mas. Iya. Ya kan, yang punya janda tua yang nggak ngerti apa-apa, digituin kan. Baik Pak, saya sudah tangkap semua informasinya. Nah mungkin terakhir saya mau tanya, kira-kira apa harapan Bapak nih setelah melakukan banyak proses terkait dengan yang sudah berjalan? Mungkin dari segi Bapak aja dulu ya, karena kalau untuk bicara yang lain kan saat ini sedang tidak ada masyarakat lainnya ya. Mungkin dari Bapak dulu lah gitu. Ya, jadi kan kebetulan kami saya menjadi wakil dari mereka ya kan untuk ya, tolonglah berapa sih harga yang wajar, Mas? Agar kami itu kalau kan kami tidak jual tanah, tidak jual rumah, ya kan? Kami yang diusir itu. Paling tidak ya bisa beli lagi lah di tempat yang sama lah strategisnya. Jadi kalau misalkan kami dihargain di bawah harga pasar, terus kami mau beli di mana, Mas? Mungkin saya bisa beli, katakan orang bisa beli, bahkan bisa beli Pak, Bapak sudah dapat sekian miliar, bisa aja beli Pak, ya kan, ya beli mungkin tidak seluas dengan tanah ini, bisa, ya kan, atau bisa beli lewat lebih dari tanah ini bisa, tapi apa, jauh dari sana, mungkin saya ke Jonggol, mungkin saya ke Luiliang atau kemana, ya kan, apalagi kan kenyamanan ini kan susah Mas dihargain, Mas. Ya, kenyamanan dengan warga, ya kan, kenyamanan dengan rumah yang ada, itu kan susah dihargai, Mas. Iya. Gitu. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya dan berkenan untuk wawancara saya Pak ya. Betul. Semoga prosesnya berjalan lancar, apa yang jadi harapan Bapak atau mungkin apa yang seharusnya berjalan juga bisa mendapatkan titik terang yang baik ke depannya Pak. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Bapak juga mohon maaf atas mengganggu waktunya nih. Saya dengar juga Bapak baru nyampe dari tugas ya Pak ya. Makasih banyak. Kita akhiri dulu videonya ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.